Apakah ada dari beberapa versi dalam Bible menyebutkan hal itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kita rizki yang nikmat yang tidak pernah kita duga. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, di kesempatan yang indah ini ya, karena ada salah satu channel kafir yang merengek kepada saya, minta untuk ditanggapi gitu ya. Setiap saya buat video dia minta tanggapi ya. Dan di video yang ini yang saya buat, nah ini ya, di situ jelas arti atau inti dari video tersebut adalah meminta bukti dari seluruh versi Bible ya. Yang ini saya pegang ada 3 ya. Sebagian udah saya sumbangin gitu ya. Ya tapi untuk apa dikukut juga gitu ya. Tapi ya saya buat ini supaya nanti kalau ada revisi lagi ini nggak akan hilang ya. Nah saya minta dari ribuan versi, cuma minta 1 ayat di dalam video yang ini ya. Minta 1 ayat jika memang Al-Quran adalah jiplakan, buatan atau karangan Nabi Muhammad SAW, buktikan. Saya cuma minta itu kan ya. Tetapi channel pahit ini nih ya, dia yang melakukan satu hoax gitu ya, satu fitnah dengan tidak berani mengungkapkan dirinya siapa gitu ya. Mungkin dia takut atau pengecut gitu ya, sehingga suaranya dirubah gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bertakya tuh harus sembunyi ya, lalu suaranya harus dirubah seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi percuma Anda mau memfitnah Islam seburuk apapun, buktinya Islam semakin berkembang ya. Oke lah, sekarang kita akan bahas soal dia yang mempertanyakan untuk saya memberi tanggapan katanya video yang dia buat gitu ya. Dan di video tersebut saya tidak salah membaca ya. Ya karena jujur waktu itu saya masih cuma bisa baca terjemahannya aja tanpa bisa membaca huruf hijayahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya memahami ya, arti, maksud, kata dari setiap bahasa-bahasa Al-Quran gitu ya. Meskipun masih belajar sampai saat ini insya Allah ya, karena yang benar datangnya dari Allah. Kalau yang salah itu datangnya dari saya pribadi gitu ya. Dan saya minta maaf ya kepada umat muslim jika memang saya salah dalam mengucapkan terjemahannya gitu ya. Karena saya ingin mencari gitu ya. Dan apa yang saya baca dalam ini tuh tidak mentafsir seenak udel gitu ya. Ente main asal comot. Saya menyampaikan, saya singkat supaya masyarakat tahu gitu ya. Dengan cerita yang sudah ada terus di sini, saya sampaikan lagi dengan bahasa yang sederhana supaya dapat dimengerti ya, paham ya sampai sini ya. Dan jika memang nih ini jiplakan dari Injil, Taurat, Zabur ya. Jika memang ini jiplakan Taurat, Zabur dan Injil, jika memang ya ini jiplakan Taurat, Zabur dan Injil, apakah ada dalam Taurat, Zabur dan Injil ada proses terbentuknya manusia yang mulai dari saripati yang menjadi air mani lalu menempel di dinding rahim, setelah itu berkembang menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging,
lalu menjadi tulang belulang, lalu dibungkus lagi dengan daging, lalu menjadi makhluk yang lain. Apakah ada dari beberapa versi dalam Bible menyebutkan hal itu? Dan dari sini nggak ada semua, ya, satu pun nggak ada. Carikan satu ayat kalau ada nih. Saya cuma minta itu di video saya yang tadi, ya, tunjukkan satu ayat aja. Ya. Berbeda halnya dengan Al-Quran yang memang benar datang dari Allah. Dan ini nggak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita, nggak ada yang ada di kehidupan kita tuh nggak ada di sini. Ya. Tentang sains, ilmu, teknologi, dan segala macamnya fenomena alam nggak ada di sini. Coba cari kalau ada fenomena alam aja, seperti laut yang tidak menyatu, sungai di bawah laut, ya kan? Tapi kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh channel ini. Sekalian langsung dijawab ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke video yang dia buat ya. Jadi kita akan tahu nanti mana siapa yang bertakya ya. Karena di dalam channelnya tersebut dikatakan katanya Al-Quran membuktikan sains. Dia kebingungan nih ya. Takyah mode on katanya. Nanti kita buktikan aja siapa yang bertakyah. Dan waktu itu saya memang mengucapkan salah gitu ya. Bukan salah, sebenarnya saya herei gitu ya. Saya mengucapkan harusnya mikroskop kan ya. Jadi saya buat jadi mikroskop. Dibahas lagi. Jadi bahan ejekan. Gak mempan cuy ya. Sekarang kita denger aja langsung lah apa yang disampaikan oleh channel ini ya. Shalom, kita baru saja mendengar tantangan dari saudara Abdul. Dan kita baru mendengar saudara kita ini membacakan ayat Al-Quran. Dan jika kita meneliti lebih lanjut apa yang saudara kita ini bacakan, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, dalam proses terjadinya manusia yang dibacakan saudara kita ini sesuai dengan Al-Quran, tidak ada sel telur di sana. Di sana hanya ada air mani, yaitu sperma. Dan saya kira tidak ada manusia yang akan dijadikan jika hanya ada air mani atau sel sperma. Dan kita tahu wanita tidak punya sel sperma. Yang ada hanya sel telur. Emang saya bahas sel telur gitu ya? Astagfirullah ya. Jadi kata dia di ayat ini tidak ditemukan sel telur katanya. Aduh, ini apa yang dibahas ya? Oke deh, kita langsung lihat ke Al-Qur'annya ya. Nah, channel tersebut sebenarnya tidak membaca dari awal ya, tidak membaca dari ayat ke-12 dan 13. Memang di ayat ke-14 tadi di sini tidak ada kata sel telur ya. Tetapi kalau Anda katanya lebih teliti lebih lanjut ya, bacalah ayat ke-13-nya. Nih, di sini jelas ayat 13 dikatakan sesuai dengan apa yang Allah firmankan ya. Ini jelas banget gitu ya. Kalau memang dia mengerti gitu ya, atau cuma baca terjemahannya aja ya, wayahna gitu ya, disebut umat terjemahan gitu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Yang artinya kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Nah, jadi kalau memang channel ini pintar dalam hal biologi, tapi kayaknya lulusan IPS deh. Tapi kalau memang ya channel ini pintar dalam hal biologi, lalu belajar anatomi ya, terus belajar bakteriologi, embriologi, fisiologi, mikrobiologi ya, pasti tahulah dan gak perlu dijelaskan kepada anak-anak SD tentang hal ini gitu ya, bahwa di dalam rahim itu sudah terdapat sel telur ya. Masa harus saya tunjukkan gambar rahim, bahwa di dalam rahim itu ada bagian-bagian tertentunya.
yang memproduksi dari mana sperma masuk ke dalam sel telur, lalu sel telur membawanya ke dalam rahim dan menempel di dinding, lalu menyedot darah-darah yang ada di dalam rahim tersebut hingga membentuk segumpal darah, atau yang kita bisa lihat secara awam ya tanpa meneliti itu seperti gumpalan daging ya. Makanya di situ disebutkan ada segumpal daging. Nah, tahulah ya nanti gimana dia menjelaskan lebih lanjut katanya ya. Kita lanjut. Di sana hanya ada air mani, yaitu sperma. Dan saya kira tidak ada manusia yang akan dijadikan jika hanya ada air mani. Nah, aduh. Manusia tidak akan dijadikan bila hanya ada air mani, katanya. Ini belajar biologinya di sekolah mana ya? Aduh, yang pertama, orang juga sudah tahu, apalagi yang udah kuliah ya, dari SMA, jurusan IPA, pasti tahu tentang embriologi. Bagaimana sperma bisa mati di dalam rahim ya. Ada ribuan sel sperma nih ya, masuk ke dalam rahim, ribuan nih. Di dalamnya saja sudah bisa mati ya, karena hanya ada satu sel sperma yang akan masuk ke dalam sel telur, lalu bersatu mengalir ke dalam rahim. Aduh, ini dan juga ya, sperma akan mati jikalau menempel di tangan kamu ya, menempel di hidung kamu, menempel di mata kamu, pasti mati. Karena sel sperma bila keluar di luar dari rahim tuh akan mati, kena angin aja mati gitu ya. Bahkan di dalam rahim pun bisa mati. Aduh, belajar atuh biologi ya, meh rada smart saeutik lah nya. Lanjutlah. Dan kita tahu wanita tidak punya sel sperma. Astagfirullah. Yang ada hanya sel telur. Iya. Dan hal lain yang janggal di sana, saudara kita ini melewatkan kalimat kami jadikan segumpal darah. Nah ya, katanya saya melewatkan segumpal darah, katanya kami jadikan segumpal darah, saya ngelewatin katanya tuh ya. Nah, sekarang kita akan bahas langsung ke Al-Qur'annya. Di sini Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-14 ya. Kalau baca terjemahannya, tentu saya tidak melewatkan tentang segumpal darah tersebut. Tapi kita diberi akal dan pikiran serta otak oleh Allah untuk berpikir, untuk mengkritisi, agar kita tahu dan kita bisa lebih percaya bahwa segala yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu jelas. Di sini kita akan baca dulu terjemahannya ya. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Di mana di sini ada saya melewatkan satu terjemahan? Kalau memang channel ini mengambil dari ayat Al-Quran yang lain, nggak jadi masalah, karena ini memang benar dan ini sesuai terjemahannya rinci ya. Tapi kalau kita baca secara jelas dengan punya pikiran yang jernih, kata dari lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Nah, bagaimana proses terciptanya segumpal daging ini? Tentu ada bahasa Arabnya yang bisa kita teliti. Oke. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqtan nutfata alaqatan fa khalaqana alaqata mudghatan fa khalaqanal mudghata izoman fa kasaunal izoma lahman summa ansanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim.
Nah, di sini ada kata alaqatan. Kalau kita paham tentang alaqatan, artinya segumpal darah, ya. Dan ini sama dengan Quran surah Al-Alaq. Dalam Quran surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqah. Ya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oh, jadi jelas ya, alaqah, segumpal darah. Jadi kalau kita baca secara rinci ya, salah teliti, ada di sini alaqatan yang artinya segumpal darah ya. Memang dalam terjemahannya tidak disebutkan langsung segumpal darah di dalam Quran terjemahan Kemendag RI ya. Dan di sini kita disuruh berpikir bagaimana segumpal daging ini. Kalau tidak ada darah, ya tidak akan menjadi segumpal daging. Tetapi kalau kita baca langsung bahasa Arabnya, alaqatan, jelas di sini ada segumpal darah, ya kan? Dan ini Al-Quran hanya untuk orang-orang yang mau berpikir, tidak hanya membaca terjemahannya aja gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh channel ini, katanya saya melewatkan segumpal darah. Memang jika dalam beberapa terjemahan Al-Quran ya, itu tidak disebutkan secara rinci, hanya disebutkan segumpal darah. Dan kita disuruh berpikir bagaimana jika segumpal daging ini tidak ada segumpal darah. Makanya belajar bahasa Arab, Al-Qur'annya belajar. Di sini ya ada kata alaqatan, yaitu segumpal darah. Kalau di dalam arti terjemahan yang lain memang tidak disebutkan, langsung disebutkannya lalu sesuatu yang melekat itu. Apa yang melekat itu? Ya alaqatan, segumpal darah. Itu sebenarnya coy. Ya, jadi tolonglah ya, kalau mau bertakyah pelajari dulu yang benar Al-Qur'annya ya. Lanjut ya. Mungkin saudara kita ini sedang mempraktekkan takyah. Saudara kita sedang mempraktekkan takyah. Ya jelema cigana lo bating dahar ku cubung ya. Aduh. Ini sok tahu tentang takyah, terus menuduh kepada orang berbuat takyah, padahal dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lanjut. Mungkin saudara kita ini sedang mempraktekkan takyah, saya tidak tahu. Tetapi seperti yang kita tahu, jika darah sudah menggumpal, tidak akan menjadi apa-apa kecuali darah itu mati. Kita tahu bahwa segumpal darah itu tidak akan menjadi apa-apa kecuali mati. Itu makanan Anda setiap hari, darah babi direndang, namanya apa itu ya makanannya, saya lupa tuh. Darah babi dikentelin, dikumpulin kan, dimasukin ke kulkas, kenyal-kenyal kayak agar tuh. Terus dimasak gitu ya pakai bumbu rica-rica, disatuin sama babi guling. Katanya nggak bisa jadi apa-apa. Tuh Anda makan ya, makanan seluruh umat kalian lagi ya. Dan air mani tidak akan bisa menjadi segumpal darah. Dan air mani tidak akan menjadi segumpal darah. Aduh, ya ginilah efek-efek makan orang kalau makan kecubung kebanyakan begini pada saat ngejelasin Al-Quran gitu ya. Astagfirullah. Jadi begini ya. Aduh, kok saya jadi jelasin tentang embriologi ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar yang makan kecubung ini tahu semua ya, bahwa sperma itu akan mati jika tidak keluar di dalam rahim. Di dalamnya saja sudah bisa mati di tempat yang tertutup. Jika di tempat yang terbuka tentu akan mati. Ya kalau sperma itu ada di tangan kamu ya itu mati gitu ya.
atau nempel di hidung kamu, di mata kamu, di pipi kamu, itu pasti mati spermanya, nggak akan mungkin hidup. Ya, tetapi di sini dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa sperma itu di mana tempatnya? Di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim, ya. Summa ja'alanahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan air mani itu disimpan di dalam tempat yang kokoh. Paham sampai sini nggak? Tempat yang kokoh itu adalah rahim. Tempat yang tersembunyi, tertutup adalah rahim. Jika tahapan ini saja sudah salah, bagaimana tahapan-tahapan setelah ini? Tentunya menjadi salah semua. Seharusnya pertanyaan, tantangan yang disampaikan oleh saudara Abdul ini adalah, Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita? Mungkinkah Alkitab atau Taurat, Injil dan Zabur menuliskan proses penciptaan yang sengawur ini? Wow. Saya pikir Alkitab, Taurat, Injil dan Zabur tidak mungkin menuliskan proses penciptaan yang sengawur ini. Wow. Mungkin hanya ada di dalam Al-Quran. Mungkin. Ya, hanya dalam Al-Quran. Oke, saudara-saudara. Jadi kita lihat di sini, kita jangan asal terima apa yang disampaikan saudara Abdul. Kita harus teliti lebih lanjut. Apakah itu benar atau tidak? Kalau tidak, kita akan disesatkan. Disesatkan katanya. Informasi. Hilalah hidahi. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Aduh. Tapi teman-teman sudah dijelaskan ya tadi ya seluruhnya secara rinci. Nah, teman-teman sudah lihat ya tadi ya, sudah dengar bagaimana penjelasan kaum kafir tentang takiyah saya. Dan ternyata kelihatan siapa yang bertakiyah, siapa yang hanya mencari kesalahan, siapa yang cuma bisa berargumen tanpa ada faedahnya, merasa diri paling benar tetapi tidak ada poinnya. Poin yang disampaikan ngaco gitu ya. Anda terlalu banyak makan kucubung kali ya. Tuh kucubung, bukan kecebong ya. Loba teuing dahar kucubung, ajeng Indomie. Mantakna kalang kabut kaditu kadieu nya teu nyambung. Tah kitu kaum kafir teh nya. Jika memang menurut Anda Al-Qur'an ini ngawur sehingga tidak mungkin di dalam Taurat, Zabur dan Injil serta Alkitab katanya menjelaskan tentang proses terjadinya manusia. Anda tahu nggak poinnya apa? Tahu nggak pertanyaan saya apa? Katanya tantangan sudah terjawab, tapi nggak ada yang saya dapat jawabannya. Yang saya tanyakan, jika memang Al-Quran adalah jiplakan dari Taurat, Zabur, dan Injil, ada nggak satu ayat aja, dalam satu buku aja, dalam satu terjemahan, satu versi aja yang menjelaskan tentang proses terjadinya manusia, terbentuknya manusia dari setetes mani hingga menjadi makhluk hidup? Ada atau tidak? Yang ngawur sebenarnya siapa gitu ya? Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kelihatan lah ya mana yang bertakiyah, mana yang benar-benar ingin mencari kebenaran ya. Dan masih diikutin lagi sama banyak orang, kan aneh ya. Astagfirullahaladzim ya. Sekali lagi lah poinnya lah, biar ingetin lagi, semoga terjawab lagi nih ya tantangan saya buat Anda manusia pahit. Jika memang Al-Quran ini adalah ngawur menurut Anda ya, gak jelas gitu, carikanlah dalam 1000 versi Bible tentang proses terbentuknya manusia dari setetes mani ya, atau sperma di dalam Bible atau menurut kalian firman Tuhan yang datang dari Tuhan. Yang mana? Sainsnya mana? Tentang proses terciptanya manusia. Ilmu biologinya mana? Ilmu anatomi tubuhnya mana?
Ilmu fisiologinya mana? Ilmu embriologinya mana? Ada nggak di sini? Itu poinnya. Ya, jadi kalau Anda bilang saya ngawur, lihat dulu, ambil kaca, terus ngenteng. Benar tuh ya. Ya, jadi cobalah jangan menggunakan kata takya, karena takya itu Anda sendiri. Mau tahu ayatnya, kita baca. Saya ambil yang paling tua ya, Bible yang saya punya. Ada di dalam Filipi 1 ayat 18. Supaya teman-teman tahu juga nih ya, bahwa mereka akan melakukan tipu muslihat, melakukan hal dusta, karena ada perintahnya di sini ya. Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Jadi mau diberitakan secara palsu pun nggak jadi masalah, yang penting Kristus bahagia gitu ya. Ini saya nggak tafsir, saya baca ya langsung. Oh ya, tafsirnya dari mana coba ya? Sudah terjawab kan ya? Dan ternyata benar ya, kaum kafir ini sudah dibutakan, sudah tertutup pendengaran, sudah tertutup otaknya. Oke teman-teman, insya Allah bermanfaat ya. Jadi kita semakin tahu nih mana yang hak dan mana yang batil ya. Jadi insya Allah semakin kita cinta Al-Quran, semakin kita cinta kepada firman Allah, semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari tuntunan beliau, supaya kita masuk ke jannahnya Allah ya. Jadi alhamdulillah ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jelas ya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabula raiba fih hudalil muttaqin. Allazina yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim ya. Jadi masih ragu kepada Al-Quran, masih nggak percaya kepada Al-Quran, hanya Anda sendiri yang menentukan ya. Insyaallah bermanfaat. Semakin cinta kita kepada Al-Quran, firman Allah yang terkandung ada di dalamnya. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi satu kekuatan iman dan percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita otak dan pikiran supaya kita bisa mengkritisi, menelaah, meneliti bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yang begitu luar biasa indahnya. Ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, untuk itu saya ucapkan jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.